Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, juga Ibu Desi Puspitasari dan Bapak Martinus Soeharto selaku guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Doropo. Di sini saya akan mengulas sebuah novel karya Shan'a Fitriani atau yang biasa dipanggil dengan Annisa Fitriani. Annisa Fitriani lahir di Polowali, Sulawesi Barat, yang merupakan anak tunggal berdarah Toraja, Bugis, dan Cina. Novel ini memiliki tebal 296 halaman, yang dimana novel ini merupakan novel terlaris nasional. Di halaman cover depan juga tertulis National Bestselling Novel. Novel ini memiliki sampul bergambar seorang gadis yang tengah memandang bintang-bintang, yang membuat pembaca atau orang penasaran dengan siapa gadis yang ada dalam sampul novel ini. Selain itu, pada bagian sampul belakang juga ada sinopsis yang terdiri dari 2 paragraf yang jika pembeli biasanya ingin membeli suatu novel itu membaca sinopsis, pasti mereka akan penasaran dengan apa cerita atau kisah selanjutnya tentang Star of You ini. Dari kisah dalam novel ini pun menceritakan tentang Emily, seorang gadis berusia 9 tahun yang tengah dihadang oleh kakak kelasnya dengan alasan ingin merampas jajan yang dibawa oleh Emily. Kakak kelasnya itu pun menarik jajan yang dibawa Emily tadi agar Emily mau mengasihkan jajan tersebut kepada kakak kelasnya. Tapi Emily pun tidak mau karena jajan yang ia bawa itu memang punya miliknya. Akhirnya Emily pun dijambak oleh kakak kelasnya. Akan tetapi dari kejauhan ada seorang laki-laki yang menggunakan baju SMA. Dia menolong Emily tanpa berkata sepatah kata pun. Emily pun membuka pembicaraan kepada laki-laki yang menolongnya. Tetapi tidak ada jawaban yang diperoleh dari mulut laki-laki tersebut. Tanpa sepatah kata pun, laki-laki tersebut langsung pergi dari hadapan Emily setelah menolongnya. Di dalam hati Emily, dia pun mengatakan berterima kasih kepada laki-laki itu dan langsung segera beranjak dari tempatnya untuk segera pulang karena hari pun menunjukkan sudah sore. Di perjalanan, Emily menyadari bahwa laki-laki yang menolong tadi selalu ada di belakangnya. Ternyata rumah Emily itu memang bersandingan dengan laki-laki yang menolongnya tadi. 8 tahun pun berlalu. Kini Emily sudah menjadi gadis cantik yang sangat dewasa, dan juga laki-laki yang bernama Joy yang telah menolongnya 8 tahun lalu kini sudah menjadi salah satu pemilik perusahaan terbesar atau bisa juga disebut dengan CEO. Setiap harinya, Joy selalu diganggu oleh Emily karena Emily ini memiliki perasaan jatuh cinta atau memiliki rasa sayang kepada Joy. Joy pun masih sama seperti sikap yang 8 tahun yang lalu. Dia itu masih dingin dan tidak terlalu memperhatikan keadaan sekitaran lingkungannya. Akan tetapi di suatu hari, Joy itu sudah merasa muak dengan sifat kekanakan dari Emily, yang dimana Emily ini selalu mengganggunya setiap hari, hingga Joy pun akhirnya risih. Dan di saat itu pun Joy mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas membuat sakit hati Emily. Hingga Emily pun di situ dia mulai menjauhi kehidupan Joy. Yang dimana jika kita disakiti pasti juga akan pergi dari apa yang menyakiti kita.
Terus Emily pun mulai membuka lembaran baru kehidupannya tanpa mengingat Joy. Di kehidupan yang baru, Emily ini bertemu dengan seorang laki-laki bernama Alex. Alex ini adalah laki-laki pendiam, baik hati dan humoris. Waktu pun berlalu, Emily dan Alex selalu menghabiskan waktu bersama, sehingga mereka tersadar bahwa mereka memiliki perasaan yang sama dan akan menikah di waktu yang dekat. Di sisi lain, Joy yang menyadari hari-harinya terasa berubah sangat drastis, yang dimana biasanya Joy itu selalu mendengar ocehan Emily, rengean Emily, tetapi sekarang dia sendiri, dia merasa kesepian. Dia pun merindukan sosok gadis kecil yang bernama Emily dan berusaha mencari tahu kemana gadis itu pergi. Setelah mencari kabar tentang Emily, Joy pun menemukan kabar tentang Emily bahwa dia akan menikah di waktu yang dekat. Dengan secepat mungkin, Joy langsung mencari Emily untuk menemuinya. Dia ingin mengungkapkan isi hati yang selama ini dia rasakan. Dia juga ingin meminta maaf telah membuat sakit hati Emily waktu dia merasa muak kemarin. Setelah itu, dia mulai mengungkapkan hatinya, isi hatinya kepada Emily. Emily pun yang mengetahui hal itu sangat terkaget atau tertegun dengan apa yang diungkapkan Joy. Dia tahu bahwa dirinya sekarang sudah bersama Alex, tetapi tidak dengan hatinya. Di dalam raganya itu dia memang punya Alex, tetapi hatinya masih menyimpan Joy. Tanpa mereka sadari, Alex dari tadi mengetahui kejadian yang dilakukan mereka berdua. Alex menyadarkan dirinya bahwa memaksakan cinta bukanlah hal yang baik, sehingga Alex memiliki keputusan bahwa dia tidak akan mengganggu Emily lagi. Dia akan pergi dari kehidupan Emily. Dia tahu bahwa Emily hanyalah milik Joy. Emily pun yang mengetahui bahwa Alex akan mundur dari kehidupannya. Dia memiliki perasaan yang senang. Dia tidak memiliki rasa sedih sedikit pun. Dia justru memiliki rasa yang senang karena dia bisa kembali bersama Joy, yaitu kekasih cinta pertamanya. Seminggu setelah kejadian tersebut, akhirnya Joy dengan sigap, dengan kecepatannya, dia segera ingin menikahi Emily agar dia bisa hidup dengan tenang, bahagia bersama hingga tua. Tak terasa 10 tahun pun berlalu. Emily dan Joy pergi berlibur ke pantai. Tak disangka di sana mereka itu bertemu dengan Alex. Tetapi Alex di sana juga tidak sendiri. Dia bersama seorang wanita yang ternyata Emily itu mengenalnya, karena wanita yang bersama Alex itu adalah Kira. Kira itu adalah sahabat dekat Emily, yang dimana Kira sekarang menjadi pasangan hidup. Novel Star of You ini memiliki banyak kelebihan, seperti penggunaan bahasa yang mudah dipahami karena menggunakan bahasa dialog sehari-hari. Terus juga menggunakan sudut pandang ketiga. Alur ceritanya juga maju, jadi tidak berbelit-belit, maju, mundur, campuran atau bagaimanapun. Dia hanya menggunakan alur cerita maju yang mudah dipahami untuk para pembaca, dan juga pesan-pesan yang disampaikan penulis itu dapat disampaikan dengan mudah melalui kisah-kisahnya. Namun dari kelebihan pasti ada juga kekurangan. Dari novel ini selain memiliki kelebihan juga memiliki kekurangan, yaitu pada bagian konflik-konflik per subbab. Jadi setiap subbabnya itu kita sebagai pembaca itu mudah memprediksi, mudah menerka-nerka apa sih cerita ya selanjutnya, itu pasti kayak mudah ditebak. Jadi
kita itu tidak seperti kayak ekspektasi kita itu pasti akan tersalurkan ke sini. Terus untuk anak berusia 15 tahun ke bawah atau 13 tahun ke bawah itu juga saya kurang recommended karena ini kurang mengedukasi, karena novel ini hanya menceritakan tentang percintaan. Sekian ulasan saya tentang novel yang berjudul Star of You ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.